Angin malam menyusup melalui celah-celah jendela rumah penampungan yang sudah reot di pinggiran Phnom Penh. Suara jangkrik bercampur dengan dengusan kipas angin tua yang berderit, menimbulkan suasana asing dan meresahkan. Cahaya lampu neon redup menggantung dari langit-langit yang retak, menyoroti lantai semen yang dingin dan kasar. Di sudut ruangan yang sempit, duduklah seorang gadis muda. Namanya Sari Nurhayati. Ia mengenakan kaos putih yang mulai pudar warnanya dan celana panjang berbahan tipis. Matanya tajam namun menyimpan lelah. Tatapan itu bukan milik gadis biasa. Ada sesuatu dalam cara ia mengamati sekeliling. Waspada, seperti binatang hutan yang tahu dirinya sedang diburu. Sudah 2 minggu Sari berada di Kamboja. Ia dikirim oleh sebuah agen tenaga kerja yang menjanjikan gaji tinggi dan fasilitas lengkap. Namun begitu menginjakan kaki di negara itu, kenyataan berbicara lain. Ia tak bekerja di rumah majikan seperti yang dijanjikan, melainkan dikurung di tempat yang disebut rumah penampungan sementara. Namun rumah itu lebih mirip gudang besar tanpa ventilasi. Setiap malam, suara rintihan dan bisikan penuh kecemasan menggema dari balik dinding-dindingnya. Ada puluhan wanita lain di sana, sebagian besar dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Mereka semua dijanjikan pekerjaan. Mereka semua sama-sama tertipu. Sari bukan orang sembarangan. Ia bisa saja tampak lemah di luar, namun di balik tubuhnya yang mungil, mengalir kekuatan lama yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Kakeknya adalah seorang tokoh spiritual di Cianjur, yang semasa hidupnya dikenal dengan berbagai laku tirakat dan ilmu kebal warisan Nusantara. Sejak kecil, Sari sudah terbiasa diajak kakeknya bertapa, mandi kembang tengah malam, hingga puasa mutih berhari-hari. Namun, ilmu yang paling kuat yang diwariskan padanya hanyalah satu. Rawa rontek. Ilmu ini bukan sekadar kebal senjata. Bukan pula hanya pelindung dari bahaya fisik. Rawa rontek, bila dijaga dengan laku dan niat yang lurus, bisa mengembalikan luka, menyambung nyawa yang terputus, bahkan menipu kematian. Tapi tak sembarang orang bisa memakainya. Kakeknya pernah berkata, ilmu ini hanya bisa bekerja bila niatnya untuk melindungi yang lemah. Sari tidak pernah menyangka kalau ia harus menguji ilmu itu dalam situasi seperti ini. Di negeri orang. Dalam ancaman yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Kebanyakan wanita di ruangan itu sudah terlelap. Sebagian hanya pura-pura tidur. Sari memilih duduk bersandar di dinding. Matanya tak lepas dari pintu logam besar di ujung lorong. Ia menyadari, setiap 2 malam sekali, ada suara langkah berat datang mendekat. Kemudian 1 atau 2 wanita akan dibawa keluar dan tak pernah kembali. Awalnya ia kira mereka sudah dijemput oleh keluarga majikan. Tapi malam sebelumnya, ia sempat melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seorang wanita muda, kulitnya pucat, bibirnya membiru. Ia dibopong dalam keadaan tak sadarkan diri oleh 2 pria berjas medis. Di balik tirai plastik rumah sakit yang usang, Sari sempat melihat meja operasi, lampu bedah, dan alat-alat tajam yang seharusnya tidak berada di tempat seperti itu. Detik itu juga, Sari sadar, ini bukan sekadar tempat penampungan. Ini adalah ladang kematian. Ia mulai menyusun rencana. Tapi tak mudah. Semua alat komunikasi disita. Setiap kamar diawasi oleh kamera kecil. Pintu-pintu hanya bisa dibuka dengan kartu akses yang dimiliki oleh penjaga. Namun malam itu berbeda. Ada suara aneh dari gudang sebelah. Suara lirih, seperti rintihan tertahan. Suara itu menggugah nalurinya. Ia berdiri perlahan, berjalan dengan langkah hati-hati menuju ventilasi kecil di bawah dinding. Ia tempelkan telinganya. Tolong, tolong aku belum mati, tolong. Sari menahan napas. Suara itu bukan mimpi, bukan halusinasi. Ia mendengar napas nyata dari orang yang setengah sadar, memohon pertolongan. Ia tahu, jika malam ini ia tidak bergerak, mungkin besok ia akan menjadi salah satu tubuh yang diseret keluar tanpa suara. Dengan keberanian yang hanya bisa datang dari kekuatan jiwa yang besar, Sari menyusup keluar ruangan saat penjaga berganti shift. Ia bergerak cepat tapi senyap, menuju lorong belakang yang gelap.
Di sana ia menemukan sebuah pintu logam dengan gembok digital. Ia menempelkan jarinya. Tak terjadi apa-apa. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam. Dalam hati, ia mengucapkan doa-doa yang diajarkan kakeknya. Mantra-mantra rawa rontek yang bukan sekadar bacaan, tapi getaran energi yang menyatu dengan alam. Tiba-tiba, alarm kecil berbunyi. Pintu terkunci berguncang, dan dalam beberapa detik, slot pintu itu terbuka sedikit. Ia mencongkelnya dengan besi tua yang ia temukan di dekat tong sampah. Pintu terbuka perlahan, dan bau anyir darah bercampur obat menyergap. Di dalam ruangan itu, Sari menemukan pemandangan yang membuat tubuhnya menggigil. Ada 6 meja bedah berderet, dan di atasnya, tubuh-tubuh wanita muda terbaring tak bergerak. Beberapa di antaranya masih mengenakan pakaian kerja. Di pojok ruangan, seorang wanita dengan rambut panjang merintih lemah. Tangannya masih terikat. Tubuhnya penuh luka sayatan yang belum tertutup sempurna. Sari berlari menghampirinya. "Aku Sari. Aku dari Indonesia. Kita akan keluar dari sini. Kamu dengar?" bisiknya. Wanita itu mengangguk lemah. Bibirnya gemetar. "Mereka ambil ginjalku. Mereka mau balik lagi nanti. Kamu juga bakal diambil." Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di lorong. Sari langsung bersembunyi di balik tumpukan kotak. 2 pria masuk dengan mengenakan masker medis dan sarung tangan lateks. Mereka mendorong troli dengan instrumen operasi lengkap. Sari menahan napas. Tangannya menggenggam pecahan kaca dari lantai. Ia tak bisa menunggu lagi. Ketika salah satu pria menoleh ke arah meja bedah, Sari melompat dari persembunyiannya dan menghantam wajah pria itu dengan kaca tajam. Darah menyembur. Pria satunya berbalik, namun Sari sudah menerjangnya lebih dulu. Tapi tubuhnya didorong keras hingga membentur dinding. Kepalanya berdarah. Pandangannya kabur. Pria bertubuh besar itu mengangkat pisau bedah dan menghujamkannya ke arah dada Sari. Pisau itu menembus kulit. Namun yang terjadi berikutnya membuat pria itu terdiam. Tak ada darah yang keluar. Luka itu menutup dengan sendirinya. Daging yang teriris kembali menyatu dalam detik. Sari membuka matanya. Matanya memerah seperti bara. Ia berdiri. Tubuhnya mulai memancarkan aura panas yang tak kasat mata. Ia menarik pisau dari tangannya dan melemparkannya ke lantai. Pria itu mundur. Wajahnya pucat. Ia berbalik dan kabur keluar ruangan. Teriakannya menggema di lorong. Sari menoleh ke wanita yang masih terikat. "Kita keluar dari sini malam ini," ucapnya lirih. Udara di lorong sempit itu mulai terasa pengap. Sari memapah tubuh lemah wanita yang baru saja ia bebaskan. Namanya Rina, usianya tak jauh berbeda dengan Sari, namun tubuhnya tampak ringkih seperti wanita paruh baya. Sayatan di sisi pinggangnya belum tertutup sempurna. Meski darah mengering di luka itu, rasa sakitnya jelas masih membakar. Sari menempelkan telapak tangan ke dahi Rina. Kulitnya panas dan dingin sekaligus. Ia tahu, wanita ini tak akan bertahan lama jika tidak segera mendapatkan bantuan medis. Tapi bantuan itu mustahil datang dari tempat ini. Di gedung ini, setiap bantuan adalah perangkap. Setiap suara ramah adalah kedok. Setiap senyum bisa jadi wajah dari setan yang berdarah dingin. Suara langkah kaki dan teriakan panik mulai terdengar dari lorong luar. Pintu logam besar terbuka dan ditutup keras. Alarm darurat mulai meraung. Walau lemah dan terputus-putus seperti suara napas terakhir seorang yang sekarat. Sari menghela napas cepat. Ia tahu waktunya tak banyak. "Aku akan gendong kamu," bisiknya pada Rina. Dengan sisa tenaga, Sari memapah tubuh Rina, mengangkatnya ke punggung, dan berjalan cepat keluar dari ruang operasi haram itu. Tapi ia tidak langsung ke pintu utama. Ia memilih lorong sempit menuju ruangan arsip, tempat ia melihat penjaga menyimpan peta bangunan tempo hari saat pura-pura membersihkan lantai. Ia masuk, menendang lemari arsip yang berdebu, dan menemukan map biru dengan tulisan tangan, denah area lantai dasar dan bawah tanah. Matanya menyapu cepat. Ada satu lorong servis yang mengarah ke tempat parkir belakang. Satu-satunya jalan keluar tanpa kamera dan tanpa penjaga tetap. Sari keluar dari ruangan, masih menggendong Rina. Setiap langkah terasa lebih berat.
Bukan hanya karena beban di punggung, tapi juga karena bayangan kematian yang terus mengikuti. Di tikungan lorong, dua pria bertubuh kekar menghadang dengan pentungan listrik di tangan. Salah satu dari mereka menunjuk Sari sambil berteriak dalam bahasa Kamboja. Sari tak mengerti sepenuhnya, tapi dari sorot mata mereka, ia tahu mereka tidak sedang menawar kebaikan. Satu pria maju, mengayunkan tongkat listrik ke arah tubuh Sari. Sari mundur selangkah dan menerima serangan itu di lengan kirinya. Tubuhnya tersentak, namun ia tetap berdiri. Percikan listrik menyala sebentar, lalu padam seketika. Pria itu menatap tongkatnya. Bingung. Ia mencoba lagi. Namun kali ini, tongkat itu meledak dalam percikan kecil, seolah menolak menyentuh tubuh Sari lagi. Ilmu rawa rontek bukan cuma tentang luka yang tak bisa mati, tapi juga daya tolak terhadap serangan yang disertai niat membunuh. Sari menyerang balik, menghantam dada pria itu dengan sikunya. Pria itu terlempar menabrak dinding, jatuh dan tak bangun lagi. Pria satunya ragu. Ia mundur 2 langkah, lalu lari terbirit-birit ke arah sebaliknya. Sari melanjutkan langkah. Tubuh Rina di punggungnya mulai menggigil. Bibirnya membisik lemah. Mereka bukan cuma manusia. Ada yang lebih gelap dari mereka, di lantai bawah. Sari menghentikan langkah. Nafasnya tercekat. Apa maksudmu? Bisiknya. Rina menatapnya dengan mata merah dan sendu. Aku lihat mereka sembah sesuatu. Ada ruang gelap di bawah. Ada perempuan dibungkus kain putih. Mereka ambil darahnya, dan mereka tak pernah bicara. Sari bergidik. Ia tahu benar bahwa dalam dunia ilmu hitam, darah manusia bisa dijadikan media penguat pesugihan. Apalagi darah dari perempuan muda. Ia mulai mengerti. Sindikat ini bukan sekadar mafia penjual organ. Mereka menjalankan ritual-ritual yang jauh lebih keji. Ia tak punya banyak waktu. Tapi batinnya terbelah. Haruskah ia kabur sekarang, menyelamatkan dirinya dan Rina? Atau kembali ke dalam dan menghancurkan tempat iblis ini dari dalam? Ia teringat pada puluhan wanita lain yang masih tertidur di ruangan utama. Mereka mungkin sudah diberi obat. Mungkin tak bisa berteriak. Tapi mereka hidup, dan mereka akan mati satu persatu, bila ia tak bertindak malam ini juga. Sari menggertakkan gigi. Ia tidak pernah minta menjadi pahlawan. Tapi darah yang mengalir dalam tubuhnya bukan darah penakut. Ia menurunkan Rina perlahan di dekat dinding lorong yang sepi, menyelimutinya dengan selimut lusuh yang ia ambil dari ruang medis. Tunggu di sini. Aku akan kembali, ucapnya. Jangan. Bisik Rina, setengah menangis. Tapi Sari sudah berbalik dan melangkah cepat kembali ke dalam. Dalam hatinya, ia mulai mengucap mantra. Mantra yang diajarkan kakeknya dalam suara lirih saat malam tirakat di pinggir danau. Mantra yang hanya bisa diucapkan dalam niat yang suci dan tekad yang membara. Langkahnya makin cepat, tubuhnya makin ringan. Ia seperti tak lagi menginjak lantai. Rohnya menyala. Meski lampu di sekeliling mulai padam satu persatu. Ketika ia masuk ke ruang tidur utama, ia melihat 4 pria bertopeng tengah mengangkat tubuh-tubuh wanita yang masih tak sadarkan diri. Di pojok ruangan, seorang wanita menjerit dan dipukul hingga pingsan. Sari berdiri tegak. Tatapannya menusuk. Hei! Suaranya tenang, tapi menggetarkan. 4 pria itu menoleh. Salah satunya mengeluarkan pisau panjang dan melangkah maju. Sari mengangkat tangannya. Pisau itu meluncur ke arah lehernya, tapi terhenti di udara. Seolah menabrak dinding tak terlihat. Pria itu terpelanting, muntah darah. 2 lainnya langsung lari. Tapi pria terakhir mengeluarkan pistol kecil dari balik jaket. Ia membidik langsung ke arah dada Sari. Tembakan dilepaskan. Sari terhuyung. Peluru itu menghantam tubuhnya. Namun tak ada darah. Tak ada luka. Tubuhnya memantulkan peluru itu seperti logam hidup. Ia berdiri kembali. Matanya membara. Ia menghampiri pria bersenjata itu. Pria itu gemetar. Lututnya jatuh ke lantai. Ia merintih minta ampun. Sari mengangkat tangan, lalu menurunkannya perlahan. Tiba-tiba, pria itu menjerit keras. Urat-urat di wajahnya mencuat,
seperti ditarik dari dalam. Ia roboh ke lantai. Tak bergerak. Sari menoleh ke tubuh-tubuh wanita yang masih tertidur. Ia berlari ke lemari kecil di sudut ruangan, mencari suntikan penawar. Ia menemukan botol kecil bertuliskan zat penetral bius. Satu persatu, ia menyuntikkan cairan itu ke tubuh para wanita. Beberapa dari mereka mulai membuka mata, sebagian menangis, lainnya menatap kosong. Sari menarik napas panjang. Ini baru permulaan. Ia belum selesai. Masih ada ruang gelap di lantai bawah. Masih ada sesuatu yang lebih jahat menunggu di bawah sana. Dan ia akan turun sendiri. Tangga tua yang mengarah ke ruang bawah tanah terletak di balik rak obat yang tampak biasa. Hanya sebuah celah kecil yang nyaris tak terlihat, tersembunyi di belakang tumpukan kardus infus dan kain kasa berdebu. Sari baru tahu keberadaan tangga itu setelah melihat petunjuk samar di peta bangunan yang tadi ia ambil. Di peta itu, ada tanda merah kecil dengan tulisan yang nyaris terhapus. Akses terbatas, zona ritual. Langkahnya perlahan menuruni anak tangga yang berderit. Lampu neon redup menyala dari langit-langit, bergantung pada kabel kusut yang menjuntai seperti akar pohon tua. Udara semakin pekat, seperti ditaburi debu arang dan bau logam menyengat. Setiap napas seolah menyayat kerongkongan. Tangga berakhir di lorong sempit dengan dinding semen yang remuk dan basah. Beberapa bagian penuh coretan simbol aneh, garis-garis zigzag dan bentuk tubuh manusia tanpa kepala. Suara samar nyanyian rendah mulai terdengar, bercampur bunyi dentang logam yang dipukul pelan seperti lonceng pemanggil arwah. Sari menarik napas panjang, menahan rasa mual yang mulai naik dari lambung. Tangannya meraba liontin kayu kecil yang tergantung di lehernya, warisan terakhir dari kakeknya, diukir dengan simbol rawa rontek yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang belajar laku tirakat. Ia tahu, mulai dari sini, setiap langkah bukan hanya fisik, tapi juga ruhani. Ia mendekat ke ujung lorong, di mana sebuah pintu besi besar menunggu. Tidak ada gagang, tidak ada lubang kunci. Hanya lempeng datar dengan simbol tengkorak dan dua ular yang melingkar di sekitarnya. Sari menempelkan telapak tangannya ke pintu itu. Seketika, tubuhnya tertarik seperti ditarik angin pusaran. Matanya melihat bayangan putih berkelebat. Ia seakan dibawa ke ruang lain yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Suara rintihan, tangisan bayi, tawa cekikikan, dan desisan ular bersahutan dalam pusaran itu. Namun dalam sekejap, pintu itu terbuka. Ruang di balik pintu gelap gulita. Tak ada cahaya lampu. Hanya obor kecil di ujung ruangan, menyala redup, memberikan sedikit gambaran akan tempat yang menyeramkan. Ruang itu luas, seperti aula kuno di bawah tanah. Dinding-dindingnya dihiasi kain merah kusam dan simbol-simbol berwarna hitam. Di tengah ruangan, ada sebuah altar batu besar, di mana tubuh seorang wanita tergeletak dalam posisi terikat. Ia memakai baju putih, wajahnya ditutup kain tipis. Di sekeliling altar, berdiri 5 orang berjubah hitam. Wajah mereka tertutup topeng kayu dengan ukiran menyeramkan. Mereka tak bicara. Mereka hanya mengangkat tangan ke langit-langit, bergetar dalam gerakan lambat seperti tarian setan. Di sisi lain ruangan, ada kolam kecil berisi air merah gelap. Di sana, organ tubuh manusia mengambang. Ginjal, paru-paru, dan sesuatu yang mirip jantung masih berdetak perlahan, seolah ditahan dari kematian oleh kekuatan jahat. Sari bersembunyi di balik tiang batu. Ia menahan napas, berusaha mencerna pemandangan mengerikan itu. Ia tak pernah menyangka akan melihat sendiri puncak dari sindikat ini. Ini bukan hanya pencurian organ. Ini bukan sekadar perdagangan manusia. Ini adalah ibadah kepada kekuatan kelam. Kekuatan yang meminum darah manusia hidup-hidup. Tiba-tiba, pemimpin dari 5 orang berjubah itu angkat bicara. Suaranya parau dan dalam, seperti datang dari dasar perut bumi. Darah ini akan memperpanjang usia kita. Dagingnya akan membuka jalan ke dimensi kelima. Tak ada yang bisa menghentikan ritual ini. Sari menatap wanita yang terbaring di atas altar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengenali wajah itu. Itu Yuli, teman sekamarnya yang hilang 2 hari lalu. Semua orang mengira Yuli telah dipindah ke majikan. Tapi ternyata,
Ia menjadi tumbal untuk ritual malam ini. Tanpa berpikir panjang, Sari melompat dari tempat persembunyian. Ia berlari ke arah altar sambil mengucapkan mantra rawa rontek. 5 jubah hitam langsung berbalik, namun hanya satu yang mencoba menghadangnya. Ia mengayunkan pedang kayu hitam ke arah Sari. Sari menghentikan langkah. Pedang itu mengenai pundaknya, namun tak menimbulkan luka. Pukulan itu justru membalik arah dan menghantam si pemilik senjata. Pria berjubah itu terpental dan tubuhnya terbakar perlahan, seolah api muncul dari dalam dirinya. 4 lainnya menyerbu. Tapi Sari sudah sampai di altar. Ia menarik kain dari wajah Yuli dan memotong tali yang mengikat tubuh temannya. Yuli terbatuk, napasnya tersendat, tapi matanya mulai membuka. "Sari," bisiknya. "Tenang, kita keluar dari sini." Namun belum sempat Sari mengangkat tubuh Yuli, pemimpin ritual itu melangkah maju. Ia melepaskan topeng kayunya. Wajahnya bukan manusia. Matanya merah tanpa bola putih. Kulitnya keabu-abuan seperti daging busuk. Mulutnya dipenuhi gigi-gigi tajam. Dan lidahnya bercabang seperti ular. "Rawa rontek. Sudah lama aku mencium aroma kekuatan itu. Keturunan Ranggasena," desisnya. Sari mundur 1 langkah. "Kau tahu namaku. Aku tahu darah siapa yang mengalir dalam tubuhmu. Dan aku ingin mencicipinya malam ini." Makhluk itu mengangkat tangan. Lantai di bawah Sari bergetar. Tangan-tangan hitam muncul dari dalam tanah, mencoba menarik kaki Sari. Tapi Sari menjejak kuat, membentangkan kedua tangan. Cahaya putih muncul dari tubuhnya, menyilaukan seluruh ruangan. Tangan-tangan itu terbakar. Makhluk itu menjerit, lalu menyerang. Pertarungan terjadi cepat dan brutal. Setiap gerakan Sari adalah gabungan antara kelincahan fisik dan kekuatan ruhani. Ia menghindar, menangkis, membalas dengan pukulan berisi energi yang tak terlihat mata biasa. Setiap sentuhan dari Sari membakar kulit lawan. Setiap mantra yang ia ucapkan mengguncang dinding ruangan. Tapi makhluk itu tidak lemah. Ia bertahan. Ia menjerat Sari dengan cambuk gelap dari rambut manusia. Ia mencekik Sari dengan asap hitam yang keluar dari mulutnya. Sari jatuh tersungkur. Darah keluar dari hidungnya. Matanya berkunang. Dalam detik itu, ia teringat pada malam terakhir bersama kakeknya. Di tepi danau, saat kakeknya menyerahkan liontin kayu, ia berkata, "Kalau kau harus memilih antara hidupmu atau nyawa banyak orang, maka biarkan Rawa Rontek memutuskan. Dia akan tahu siapa yang pantas diselamatkan." Sari meraih liontin itu. Ia menggenggamnya erat, lalu mengangkatnya tinggi ke atas. Dalam sekejap, cahaya putih meledak dari liontin itu. Seluruh ruangan dipenuhi cahaya. Teriakan mengerikan terdengar. Dinding runtuh. Suara tangis dan desis berubah menjadi gema panjang yang perlahan memudar. Lalu, semuanya gelap. Cahaya putih yang menyilaukan lenyap perlahan, digantikan oleh remang samar yang hanya menyisakan kilau dari obor kecil di sudut ruang. Sari terbaring di lantai batu. Tubuhnya gemetar, napas tersengal, dan dunia di sekitarnya terasa seperti berputar. Tapi ia masih hidup. Dan Yuli pun begitu. Di sekeliling mereka, para makhluk berjubah hitam telah berubah menjadi tumpukan debu dan abu hangus. Hanya satu yang tersisa, makhluk pemimpin itu, berlutut di depan altar. Tubuhnya separuh meleleh, namun masih hidup dan masih bicara. "Kau pikir, kau bisa memutuskan semua ini hanya dengan cahaya dan keyakinan? Rawa Rontek bukan milikmu, bukan milik siapapun." Sari berdiri, terhuyung. Ia menatap makhluk itu dengan mata menyala oleh luka, dendam, dan kekuatan warisan leluhur yang tak bisa dibungkam. Rawa Rontek adalah ilmu untuk menjaga kehidupan, bukan memanipulasinya untuk kekuasaan. Ucap Sari dengan suara pelan, tapi menggelegar di telinga makhluk itu. Tiba-tiba, dinding belakang altar bergeser. Suara batu saling menggesek menggema keras. Sebuah lorong rahasia terbuka, memperlihatkan tangga yang menurun ke dalam tanah lebih dalam lagi. Dari dalam lorong itu, keluar aroma menyengat darah dan bunga bangkai yang membusuk. Di ujung lorong itu,
Terdengar suara bisikan lembut, seperti suara perempuan yang memanggil, halus tapi menusuk hingga ke sumsum. Yuli, yang mulai pulih, berbisik lirih. Sari, tempat itu bukan untuk manusia. Namun tubuh Sari seolah tertarik oleh kekuatan yang tak bisa ia tolak. Langkahnya pelan namun pasti menuju lorong itu. Ia tak tahu kenapa, tapi suara di dalam sana memanggil dengan nada yang sangat familiar. Ia merasa sesuatu di dalam sana menyimpan jawaban atas semuanya. Siapa yang memulai semua ini? Dari mana asal kekuatan iblis di tempat ini? Dan siapa sebenarnya dirinya? Yuli menggenggam tangan Sari, mencoba menahan. Jangan pergi. Kita harus keluar dari sini. Sekarang. Sari menoleh padanya. Aku harus tahu apa yang ada di bawah sana. Aku harus menutup semua ini sampai ke akarnya. Setelah beberapa detik hening, Yuli mengangguk. Ia berdiri, masih lemah, tapi matanya tajam. Aku ikut. Kau tak akan turun sendiri. Dengan napas yang semakin berat, keduanya menuruni tangga batu tua itu. Semakin ke bawah, semakin gelap. Cahaya obor mulai padam satu persatu. Sampai akhirnya, mereka tiba di ruangan berbentuk lingkaran. Dindingnya dipenuhi cermin-cermin retak. Di tengah ruangan itu, ada kursi kayu tua yang menghadap ke cermin terbesar. Di atas kursi duduk seorang lelaki tua berambut panjang putih. Wajahnya dipenuhi kerutan. Tangannya kurus, namun matanya menyala seperti bara api. Ia tersenyum saat melihat Sari. Kau datang juga, keturunan terakhir Rangga Sena. Sari terpaku. Suara itu. Ia mengenal suara itu. Kakek. Lelaki itu tertawa kecil. Kau berpikir kakekmu mati di danau itu? Tidak. Sari. Aku turun ke sini. Aku menyerahkan tubuhku agar bisa menghancurkan akar kebusukan ini dari dalam. Tapi aku terjebak. Ilmu yang kita pelajari bukan hanya tentang keabadian, tapi juga perbudakan. Aku tak bisa keluar, kecuali kau yang membebaskanku. Sari maju satu langkah. Matanya berkaca. Kenapa? Kenapa tak kau beritahu semuanya sejak dulu? Karena waktumu belum tiba. Sari. Ilmu rawa rontek bukan hanya pertahanan tubuh. Ia adalah pengikat roh. Sekali digunakan untuk menyelamatkan orang lain, jiwa kita akan terus terikat pada nyawa mereka. Maka hari ini adalah hari pengorbanan. Tiba-tiba, lantai di sekitar mereka berguncang. Cermin-cermin di dinding pecah satu persatu, mengeluarkan bayangan-bayangan hitam yang berputar di udara. Jeritan dan tawa mengerikan terdengar dari semua arah. Lelaki tua itu berdiri. Matanya sekarang merah menyala. Jika kau ingin menyelesaikan ini, kau harus memilih. Tetap hidup dan membiarkan tempat ini bangkit lagi di masa depan. Atau membakar seluruh jiwa yang terikat di sini, termasuk aku, termasuk dirimu. Sari menatap Yuli. Lalu ia menatap kembali lelaki tua itu, kakeknya, yang telah menjadi bagian dari kegelapan demi menjaga cahaya. Bagaimana caranya? Tanya Sari dengan suara lirih. Ucapkan mantra terakhir. Mantra yang hanya bisa keluar dari hati yang telah mengorbankan segalanya. Maka api dari rawa akan menghanguskan semuanya. Yuli menggenggam tangan Sari lebih erat. Aku di sini. Aku ikut apapun yang kau pilih. Sari menutup mata. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu mulai mengucap mantra yang selama ini hanya ia dengar dalam mimpi. Mantra yang tak diajarkan oleh buku, tak dihafalkan oleh ingatan, tapi diukir dalam darah. Ya rawa, ya kunci, ya jiwa, segala yang terikat. Kini aku patahkan. Segala yang hidup karena kematian. Kini aku hancurkan. Dengan cahaya hidup, aku nyalakan api keadilan. Tiba-tiba, liontin kayu di leher Sari pecah menjadi abu. Tubuhnya memancarkan cahaya biru yang membakar dari dalam. Kakeknya tersenyum. Terima kasih, cucuku, akhirnya kita pulang. Dinding mulai runtuh. Bayangan hitam berteriak sebelum meledak jadi debu. Kolam darah mengering dan menghitam. Segalanya terbakar tanpa api. Hancur tanpa suara. Sari memeluk Yuli saat dunia di sekeliling mereka mulai lenyap.
Tapi ada senyum di bibirnya. Ia tahu bahwa kali ini mereka tidak sendirian. Langit Kamboja belum pernah terasa setenang malam itu. Tapi di bawah reruntuhan bangunan rumah sakit tua, yang sekarang hanya menyisakan pecahan beton dan dinding gosong, dua tubuh tergeletak tak bergerak. Sari dan Yuli. Angin lembut meniup debu-debu halus ke udara. Suara jangkrik dan desir dedaunan menyambut fajar yang malu-malu merekah dari timur. Dari balik puing-puing, sesosok lelaki paruh-baya berseragam penjaga muncul dengan langkah terburu-buru. Ia membawa senter dan radio kecil di tangan. Hei! Hei! Ada orang! Suara lelaki itu menggema di antara bangunan kosong yang nyaris ditelan waktu. Beberapa menit kemudian, dua ambulans kecil datang membawa petugas dan tandu. Mereka menemukan Sari dan Yuli masih hidup, meski dalam kondisi sangat lemah. Kedua gadis itu langsung dilarikan ke klinik darurat milik organisasi kemanusiaan setempat yang bekerja sama dengan kedutaan. Saat tersadar, Sari membuka mata di sebuah kamar sederhana. Jendela terbuka memperlihatkan taman kecil dan langit pagi. Aroma jahe dan kayu manis menguar dari teko teh di meja samping ranjang. Seorang suster muda tersenyum padanya. Syukurlah kamu bangun. Kami tak yakin kamu akan selamat setelah kejadian itu. Sari menoleh perlahan. Yuli, temanmu di kamar sebelah, sudah sadar sejak semalam. Tapi, ada seseorang yang ingin bicara denganmu. Pintu kamar terbuka pelan. Seorang lelaki berjas rapi masuk. Wajahnya keras, namun sorot matanya penuh belas kasih. Di tangannya ada map besar berisi dokumen. Sari Dewi, ya? Nama aslimu ini. Sari mengangguk lemah. Aku mewakili perwakilan dari Interpol Asia Tenggara. Kami telah mengamati aktivitas di rumah sakit tua itu sejak 3 bulan terakhir. Tapi kami tidak pernah bisa membuktikan apa-apa. Tak ada akses, tak ada informasi, tak ada bukti. Ia meletakkan map di meja. Tapi sekarang berkat kamu dan temanmu semuanya berubah. Sari menatapnya dengan mata berat. Apa yang kalian temukan di sana? Setelah reruntuhan diselidiki, kami menemukan ruang bawah tanah, altar, kolam darah, bahkan organ tubuh manusia yang diawetkan dalam cairan kimia. Ini bukan cuma sindikat perdagangan organ. Ini kultus. Dan kamu berhasil mengungkapkannya. Sari menghela napas panjang. Matanya memejam. Bukan rasa bangga yang muncul, tapi kesedihan yang sunyi. Berapa orang yang sudah mereka korbankan? Lelaki itu diam sejenak. Kami memperkirakan lebih dari 60. Mayoritas pekerja migran. Para TKW. Beberapa bahkan terdaftar hilang lebih dari 5 tahun lalu. Sari menggenggam selimut di atas perutnya. Suhu kamar terasa dingin meskipun matahari sudah naik tinggi. Ia melihat tangannya. Masih ada bekas hitam seperti luka bakar ringan. Jejak dari cahaya rawa rontek yang ia lepaskan di ruang gelap itu. Apa kalian menemukan seseorang tua rambut putih panjang? Pria Interpol menggeleng. Tidak ada tubuh lelaki tua. Tapi, kami menemukan ukiran kayu yang hangus. Di tengahnya ada simbol yang sama dengan kalungmu. Sari memejam mata lagi. Kali ini ada air mengalir pelan dari sudutnya. Beberapa hari kemudian, Sari dan Yuli diberangkatkan ke Kedutaan Indonesia. Mereka diberi tempat perlindungan sementara, sambil menunggu pemulangan ke tanah air. Selama masa pemulihan, Sari tak banyak bicara. Ia menuliskan semuanya ke dalam buku kecil bersampul kain. Setiap malam, ia membaca ulang tulisan itu. Bukan untuk mengingat, tapi untuk memastikan bahwa semua itu bukan sekadar mimpi buruk. Yuli lebih cepat pulih secara fisik. Tapi ada sesuatu yang berubah dari tatapan matanya. Ia tak lagi seperti gadis biasa yang dulu gemar berceloteh tentang kampung halaman dan bintang film Korea. Kini, ada keheningan dalam setiap senyumnya. Seolah ia sedang menyimpan rahasia besar yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah menyentuh kegelapan. Di hari terakhir sebelum kepulangan, seorang wanita tua yang bekerja di bagian kebersihan asrama mendekati Sari diam-diam. Wajahnya keriput, kulitnya gelap seperti tanah bakar, namun matanya tajam.
Ia menyelipkan selembar kertas kecil ke tangan Sari. Kau harus tahu, anakku, kegelapan yang kau lawan belum selesai. Ilmu rawa rontek telah membuka mata banyak pihak. Bukan hanya manusia yang mengincarnya. Sari membuka kertas itu. Hanya ada satu kalimat di atasnya. Ditulis dengan huruf Jawa kuno. Kunci sudah dibuka. Tapi pintu masih setengah terbuka. Wanita itu menghilang di balik lorong asrama, meninggalkan Sari dengan getaran aneh di dadanya. Ia merasa, meskipun semua telah hancur, masih ada sesuatu yang bergerak diam-diam di balik tirai dunia nyata. Malam itu, Sari duduk di luar, menatap bulan purnama yang menggantung bulat sempurna di langit Phnom Penh. Yuli duduk di sampingnya. Mereka tak berkata-kata, hanya saling menatap, saling memahami. Udara malam membawa aroma rumput dan tanah, namun bagi mereka, bau darah dan abu masih membekas di ingatan. Kau akan pulang kemana, Sar? Tanya Yuli akhirnya. Sari tersenyum kecil. Ke Cirebon. Ada satu tempat yang harus aku kunjungi. Makam tua di tengah rawa. Yuli menunduk. Kau masih ingin menekuni ilmu itu? Sari tidak langsung menjawab. Ia memandangi telapak tangannya yang kini seperti tangan biasa, tak lagi bersinar. Tapi di dalam dirinya, ada api kecil yang masih menyala. Api dari darah Rangga Sena. Warisan dari leluhur yang tak bisa ditolak. Aku tidak menekuni ilmu itu. Tapi aku akan menjaganya sampai waktunya tiba. Angin malam bertiup pelan, membawa kabut tipis dari arah sungai. Dari kejauhan, suara anjing menggonggong panjang. Di atas langit, bayangan burung hitam melintas cepat, seolah mengawasi mereka dari ketinggian. Dan malam pun menutup babak itu dengan tenang. Tapi tidak dengan akhir. Cirebon diselimuti hujan tipis saat kereta api malam dari Jakarta berhenti di stasiun Perujakan. Sari turun dengan membawa tas kecil di pundak dan sebuah map di tangan. Ia menatap langit yang kelabu. Angin pantai meniup rambutnya yang sudah ia potong pendek. Tak ada sambutan. Tak ada sanak saudara. Yang ada hanya suara pengumuman stasiun dan langkah-langkah kaki pejalan yang bergegas menuju rumah. Ia menyewa ojek daring menuju sebuah desa terpencil di timur kota. Desa itu, yang dulunya tempat bermain masa kecilnya, kini terasa asing. Pepohonan besar yang dulu menaungi jalanan tanah telah ditebang. Di sepanjang sisi kanan jalan, berdiri bangunan semi-permanen milik para pendatang. Namun satu hal tak berubah, bau lumpur basah dan anyir rawa yang masih melekat di udara. Pak Taryo, lelaki tua penjaga makam desa, menatap heran saat Sari muncul di depannya mengenakan jaket kulit coklat dan wajah yang jauh dari sosok gadis kecil yang dulu suka menabur bunga di makam ibunya. Endoro Sari? Astagfirullah, saya pikir sampean sudah tak akan pernah pulang lagi. Sari mengangguk pelan. Saya datang untuk melihat makam Eyang Ranggah. Masih dijaga. Pak Taryo menatapnya lama, lalu berbalik dan mengambil kunci dari peti tua di pojokan rumahnya. Makamnya tak pernah dijamah siapapun. Tapi akhir-akhir ini, sering terdengar suara dari arah sana. Saya kira cuma suara binatang. Tapi ada kabut. Selalu ada kabut tiap malam. Jalan menuju makam Rangga Sena menembus semak dan lumpur. Sepanjang jalur itu, hanya suara kaki menginjak tanah dan dengung serangga yang terdengar. Di kejauhan, kabut putih perlahan turun, menyelimuti permukaan rawa. Langit semakin redup, padahal matahari belum benar-benar tenggelam. Makam itu berdiri sendiri di tengah tanah berlumut, dikelilingi batu nisan tua yang tak terbaca. Batu nisannya sederhana, hanya ditandai simbol tak dikenal yang terukir dalam relief dalam, seperti lambang segel yang terpatri di zaman kerajaan. Sari berlutut di depan makam itu. Ia membuka map, mengeluarkan lembaran catatan warisan dari kakeknya. Di salah satu halaman, ada potongan tulisan tangan. Jika pintu dibuka, maka segel terakhir harus dijaga. Jangan biarkan darah mengalir di tanah ini lagi, kecuali untuk menguncinya kembali. Sari mendekatkan telapak tangannya ke batu nisan. Saat itu juga, tanah di sekitar makam mulai bergetar ringan. Air rawa berkecipak, seperti ada sesuatu yang bangkit dari bawah permukaan.
Kabut menebal. Pak Taryo yang berdiri di kejauhan mulai gelisah. Endoro Sari, ayo pergi. Tempat ini tak aman. Sari tetap diam. Ia tahu, ini bukan sekadar makam. Ini adalah pintu. Pintu menuju kekuatan yang lebih tua dari ilmu rawa rontek. Sesuatu yang hanya diketahui oleh segelintir orang dalam aliran ilmu kunci. Suara dari dalam bumi mulai terdengar. Bukan gemuruh, tapi seperti rintihan. Seperti tangisan. Lalu suara perempuan. Anakku, kenapa kau kembali? Sari membuka mata lebar-lebar. Suara itu bukan suara ibunya, tapi ia mengenalnya. Siapa kau? Serunya, berdiri dan mundur beberapa langkah. Bayangan mulai muncul dari kabut. Sesosok wanita dengan rambut panjang terurai. Wajahnya putih pucat dengan mata hitam kelam. Ia mengenakan kain lusuh yang menutupi tubuh setengah transparan. Di dadanya ada bekas luka panjang seperti sobekan. Darah masih menetes meski tubuh itu seperti hantu. Aku adalah penjaga pertama pintu ini. Tapi aku dikorbankan. Dibuang. Dan segel ini dibangun dari tubuhku. Sari bergeming. Ia sadar, ini bukan makhluk biasa. Ini adalah bagian dari sistem rawa rontek itu sendiri. Roh penjaga yang terikat selama ratusan tahun. Apa kau ingin membukanya? Tanya sang wanita, mendekat perlahan. Kau bisa. Kau keturunan Ranggah. Darahmu adalah kunci. Sari menelan ludah. Tangannya menghangat. Luka kecil di telapak kirinya. Bekas pembakaran di Kamboja. Kini mulai terbuka kembali, mengeluarkan darah yang bersinar kebiruan. Kalau aku buka, apa yang terjadi? Wanita itu tersenyum samar. Kau akan tahu kebenaran tentang semua ini. Dan kau bisa menghapus seluruh jejaknya. Selamanya. Tapi harga yang harus kau bayar bukan hanya nyawamu. Kabut semakin menebal. Langit gelap. Suara Pak Taryo kini hanya gema samar yang tertelan angin. Tiba-tiba, tanah di bawah makam merekah. Sebuah lorong terbuka, memperlihatkan tangga menurun yang terbuat dari batu hitam berlumut. Angin dari dalamnya hangat, membawa aroma dupa dan kayu terbakar. Sari berdiri di tepi lubang itu. Pilihannya jelas. Masuk, atau membiarkan semua kembali terkubur. Menyimpan potensi bangkit suatu hari nanti oleh tangan yang salah. Ia menoleh sekali ke arah langit. Lalu melangkah menuruni tangga. Lorong itu panjang dan sempit. Namun di ujungnya terbentang sebuah ruangan bawah tanah yang menakjubkan. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran kuno tentang ilmu-ilmu yang telah punah. Simbol rawa rontek, kunci tanah, bayangan air, semua ada di sana. Dan di tengah ruangan berdiri sebuah patung batu besar. Patung seorang lelaki bersorban, membawa tongkat dan daun lontar. Wajahnya mirip dengan lukisan tua yang pernah Sari lihat, Ranggah Sena. Di bawah patung itu, ada ukiran yang belum selesai. Terputus. Tapi satu kalimat bisa terbaca. Ilmu ini tidak akan mati. Ia hanya menunggu pewaris terakhirnya. Tiba-tiba, tanah bergetar. Air merembes masuk dari celah-celah dinding. Waktu Sari hampir habis. Ia harus memilih. Mengaktifkan segel terakhir dan menutup semuanya selamanya. Atau mewariskan kembali ilmu itu, menyimpannya dalam tubuhnya, menjadi penjaga baru. Ia mengambil pisau kecil dari dalam tas. Memotong jari telunjuknya. Darahnya menetes ke ukiran di bawah patung. Saat darah menyentuh batu, nyala biru meledak dari lantai, menyelimuti seluruh ruangan. Dan dunia pun berganti warna. Kilatan biru yang muncul dari tetesan darah Sari berubah menjadi semburan cahaya terang, menyelimuti seluruh ruangan batu tua itu. Ukiran-ukiran kuno menyala seperti baru diukir, seakan mendapatkan nyawa baru. Cahaya merambat ke dinding, ke langit-langit, lalu meresap ke dalam patung batu Ranggah Sena yang berdiri angkuh di tengah ruangan. Patung itu retak perlahan. Dari sela-sela retakan, sinar putih keluar, berdenyut pelan seperti jantung yang baru berdetak kembali setelah ratusan tahun. Sari mundur beberapa langkah. Matanya tak berkedip. Tubuhnya bergetar. Telinganya mendengar bisikan dalam bahasa yang tak dikenalnya.
Tapi maknanya terasa begitu dekat, seolah ia sedang berbicara dengan pikirannya sendiri. Waktumu telah tiba. Dari dalam patung itu, sosok lelaki berwajah agung muncul. Ia tidak berjalan, tidak melangkah, hanya mengambang. Bajunya putih, sorbannya panjang menjuntai. Suaranya berat dan dalam, seperti gema dari perut bumi. Kau adalah darah terakhir dari garis ranggah. Kaulah penjaga pintu, pemutus rantai, sekaligus perantara antara dunia dan alam ilmu. Sari tidak menjawab. Matanya merah karena menahan ketakutan. Tapi tubuhnya tetap tegak. Ia menanti. Sosok itu melayang ke arah Sari dan meletakkan tangan di atas kepala gadis itu. Saat tangannya menyentuh ubun-ubun, tubuh Sari terpental ke belakang seperti disambar petir. Ia terjatuh, namun tidak kesakitan. Sebaliknya, ia justru merasa terangkat, melayang ke ruang gelap tanpa batas. Dalam kegelapan itu, ia melihat semua yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Ia melihat para korban TKW yang tubuhnya dijual, diiris, dicabik-cabik. Ia melihat wajah-wajah mereka, satu persatu, semua memanggil namanya. Ia melihat Kamboja dari langit, rumah sakit tua yang sekarang sudah rata dengan tanah, namun dari puing-puingnya, tumbuh kembali ranting hitam seperti akar yang mencari mangsa. Ia melihat lelaki tua yang dulu memburunya. Sosok yang dibakar dalam api, namun jiwanya belum benar-benar musnah. Kini, bayangannya bergerak di dunia lain, menunggu tubuh baru untuk kembali. Sari menjerit dalam sunyi. Namun di tengah semua itu, ia melihat ibunya. Duduk di depan sumur tua di rumah masa kecilnya, menyulam kain putih. Ibu menatapnya dan tersenyum. Jaga dirimu, Neng. Ilmu itu sudah mengalir dalam darahmu. Tapi jangan biarkan ia mengatur hatimu. Dan dalam sekejap, Sari tersadar kembali. Ia berada di tengah ruangan batu. Napasnya terengah. Tubuhnya kini bersinar redup, berwarna biru lembut. Pakaiannya telah berubah. Ia mengenakan kain hitam dengan bordiran emas. Lambang rawa rontek terukir di dada kirinya. Sosok lelaki penjaga itu telah menghilang. Tapi patung batu Ranggasena kini bersinar tenang. Tak lagi retak. Segel terakhir telah aktif. Langkah Sari pelan saat ia berjalan keluar dari lorong bawah tanah itu. Saat kembali ke permukaan, langit telah berubah warna. Kabut telah lenyap. Suara malam terdengar jelas. Dan Pak Taryo berdiri di dekat makam, menatap Sari dengan wajah bingung dan takut. Endoro wajah sampean menyala seperti lampu. Sari tersenyum lelah. Sudah selesai, Pak. Tapi mungkin belum sepenuhnya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara ledakan kecil. Diikuti oleh teriakan. Sari menoleh. Dari arah jalan utama desa, nyala api terlihat. Asap mulai membumbung. Cepat, cepat lari. Terdengar suara pemuda desa yang lari membawa anak kecil. Sari dan Pak Taryo langsung menghampiri sumber keramaian. Di depan balai desa, sebuah mobil terbakar hebat. Seseorang berteriak, "Itu mereka! Orang asing itu! Mereka datang lagi!" Sari menyipitkan mata. Di balik kerumunan warga yang mulai panik, ia melihat sosok tiga pria berpakaian serba hitam berdiri dengan tenang. Wajah mereka tertutup, tapi di dada kiri baju mereka, terpampang lambang yang sama seperti di Kamboja. Simbol ular melingkar memakan ekornya sendiri. Salah satu dari mereka berjalan maju dan bicara dengan suara dalam, teredam oleh topengnya. "Kami mencari Sari Dewi, pewaris kunci. Berikan dia, maka kami akan pergi." Warga desa kebingungan. Beberapa mundur, beberapa bersembunyi. Tapi Sari melangkah maju. Kali ini, tidak dengan takut. "Aku di sini." Ketiga pria itu langsung bergerak. Satu di antaranya menghunus belati hitam, yang lainnya membentangkan rantai dengan mata pisau kecil di sepanjang sisinya. Sari menarik napas panjang, lalu menutup matanya. Saat ia membuka mata kembali, sorotnya bukan lagi seperti manusia biasa. Cahaya biru menyala dari iris matanya. Kulitnya memendar seperti bara dalam abu. Ia mengangkat tangan. Tanpa menyentuh tanah,
Tubuhnya melayang perlahan. Ilmu ini bukan untuk kalian. Dan aku bukan korbannya. Serangan terjadi dalam hitungan detik. Pria pertama menyerang dari atas. Tapi tubuhnya terpental sebelum sempat menyentuh Sari. Rantai pria kedua melilit ke arah leher. Tapi menguap sebelum mencapai sasaran. Pria ketiga menebaskan pedangnya. Dan justru pedang itu meleleh seperti lilin. Dalam satu gerakan lambat, Sari membentangkan kedua tangannya. Dari balik tubuhnya, semburan cahaya berbentuk bunga teratai muncul, menggulung ketiga pria itu dalam badai cahaya. Saat cahaya itu hilang, tak ada yang tersisa dari mereka. Hanya abu. Warga desa terdiam. Tak ada yang bersuara. Mereka hanya menatap Sari dalam kebingungan antara kagum dan takut. Pak Taryo menunduk. Endoro, sampean sekarang bukan orang biasa lagi. Sari menoleh. Saya tetap Sari Dewi. Tapi saya tahu, apa yang harus saya jaga sekarang. Malam itu, desa kembali sunyi. Tapi dalam sunyi itu, ada ketenangan baru. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Dan di bawah cahaya bulan, Sari berdiri di depan makam Ranggasena. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Tapi ia tidak lagi sendirian. Karena kini, ia adalah pewaris terakhir dari ilmu yang tak bisa mati. Dan ia telah memilih jalan untuk menjaganya, walau itu berarti menjadi musuh dari mereka yang menginginkannya. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian malam itu. Desa di Cirebon kini kembali tenang. Tapi diam-diam, banyak yang tahu bahwa ketenangan itu dibangun di atas kekuatan yang tak kasat mata. Sosok Sari Dewi, yang dulu hanyalah gadis biasa dari keluarga sederhana, kini dikenal sebagai penjaga batas dunia. Seorang perempuan yang telah menapaki jalan sunyi, menolak menjadi korban, dan memilih untuk menjadi pelindung. Setiap malam, ia duduk di depan makam Ranggasena, bermeditasi dalam diam. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan api yang belum padam. Namun di suatu malam, angin membawa kabar dari jauh. Seekor burung hitam jatuh di pelataran rumahnya. Di kakinya terikat gulungan kecil. Saat dibuka, hanya ada satu kalimat dalam bahasa Sanskerta kuno. Gerbang selatan telah dibuka. Mereka datang dari tanah yang tidak mengenal batas. Sari berdiri. Ia mengenakan kembali jubah hitamnya. Lalu menggenggam gulungan itu erat. Ia tak berkata apapun. Hanya melangkah keluar rumah dan menghilang ke dalam kabut malam. Dan sejak itu, ia tak pernah terlihat lagi di desa. Namun legenda tentangnya terus hidup. Di kalangan para pencari ilmu tua, ia dikenal sebagai bayang tak terkalahkan. Di antara para penindas yang memperdagangkan manusia, namanya disebut dengan gentar. Dan di hati para korban, namanya menjadi doa yang menghidupkan kembali harapan. Sari Dewi tidak mati. Ia hanya menyatu dengan rahasia yang ia lindungi. Karena beberapa warisan tidak diciptakan untuk dunia yang lemah. Ia hanya muncul saat dunia membutuhkan penjaganya. Hikmah cerita. Cerita ini bukan sekadar kisah keberanian. Ini adalah pengingat tentang pentingnya menjaga kehormatan diri, melawan kejahatan tanpa pamrih, dan tidak membiarkan ilmu, kekuatan, atau warisan jatuh ke tangan yang salah. Sari Dewi telah memilih jalan yang penuh luka dan pengorbanan. Tapi itulah jalan untuk menyelamatkan banyak jiwa yang terancam oleh kekejaman manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir. Jika kamu terinspirasi oleh keberanian Sari Dewi, dan cerita ini meninggalkan kesan mendalam, jangan lupa klik like, tulis komentar, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.